Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Putri Anindya Damayanti. Dan saya Sida Azaro. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Oke, next. Baik, yang pertama kita akan mengenal sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai pengelola segala hardware dan software pada komputer. Ia berperan sebagai jembatan penting antara pengguna atau aplikasi dengan komponen fisik komputer, sehingga memungkinkan perangkat keras dapat bekerja secara efektif sesuai instruksi yang diberikan. Tanpa sistem operasi, perangkat komputer tidak akan mampu berfungsi karena tidak ada platform atau lingkungan yang mengatur koordinasi semua sumber daya yang ada. Nah, dalam presentasi ini, kita akan mendalami konsep dasar, fungsi, jenis, komponen, dan evolusi hingga tren terbaru dari sistem operasi agar memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai peran vital sistem operasi dalam dunia teknologi digital. Oke, next. Mengapa sistem operasi penting? Mengapa sistem operasi ini penting? Karena sistem operasi memegang peranan krusial dalam ekosistem komputer modern. Karena berbagai alasan yang mendasar. Yang pertama, sistem operasi mengelola semua sumber daya komputer dengan efisien, mulai dari prosesor, memori, hingga perangkat input atau output. Sehingga fungsi ini dapat memastikan operasi komputer berjalan dengan lancar dan optimal, walaupun banyak program aktif secara bersamaan. Yang kedua, sistem operasi menyediakan antarmuka bagi pengguna, baik berupa antarmuka grafis GUI atau baris perintah CLI. Antarmuka ini dapat memungkinkan interaksi mudah dengan perangkat keras, tanpa harus memahami detail teknis. Dengan antarmuka ini, pengguna dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak atau melakukan konfigurasi sistem dengan sederhana. Yang ketiga, sistem operasi memungkinkan aplikasi agar dapat berjalan lancar dan terintegrasi dengan baik. Tanpa sistem operasi, perangkat lunak tidak memiliki landasan untuk mengakses perangkat keras secara langsung. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan atau kegagalan fungsi. Oleh karena itu, sistem operasi menjadi fondasi penting bagi pengalaman komputasi modern yang kini telah merambah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi utama sistem operasi dalam manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya dalam fungsi utama sistem operasi ada 3. Manajemen prosesor atau CPU, manajemen memori, manajemen perangkat input dan output. Manajemen prosesor atau CPU yaitu sistem operasi menjadwalkan dan mengalokasikan waktu pemrosesan CPU kepada berbagai program dan tugas secara bergantian. Penjadwalan ini memastikan setiap aplikasi mendapatkan kesempatan penggunaan CPU sesuai prioritas dan kebutuhan. Manajemen memori yaitu pengelolaan memori utama seperti RAM menjadi tanggung jawab sistem operasi, serta menggunakan memori virtual agar bisa memperluas kapasitas memori dengan memindahkan data sementara ke penyimpanan disk saat RAM penuh. Hal ini memungkinkan komputer dapat menjalankan aplikasi yang lebih besar dari yang dapat ditampung RAM secara langsung. Manajemen perangkat input atau output yaitu sistem operasi juga mengontrol komunikasi antar CPU dan perangkat input atau output seperti printer, keyboard, dan USB. Dengan manajemen ini, data dapat dikirim dan diterima secara efisien, tanpa konflik antar perangkat keras hingga pengguna merasakan pengalaman yang lebih mulus dan responsif. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi utama sistem operasi dalam manajemen data dan keamanan. Dalam manajemen data dan keamanan, itu ada 3, manajemen berkas file system, yang kedua manajemen jaringan, yang ketiga keamanan sistem. Yang pertama, manajemen berkas atau file system. Sistem operasi mengorganisasi penyimpanan data melalui struktur hierarkis folder dan file. Nah, sistem berkas ini memudahkan akses pencarian serta pengelolaan file oleh pengguna dan aplikasi melalui berbagai format file system, seperti NTFS, 432, atau XT4. Yang kedua, ada manajemen jaringan. Dalam era digital, sistem operasi mengelola konektivitas jaringan komputer dengan mengatur protokol komunikasi, seperti TCP atau IP, yang memungkinkan berbagai perangkat dapat saling bertukar data dengan andal dan aman. Yang ketiga, keamanan sistem. Sistem operasi memberikan lapisan keamanan dengan mekanisme autentikasi pengguna, pengaturan akses file, serta fitur firewall bawaan. Tujuan dari keamanan sistem ini melindungi
Melindungi komputer dari penyusupan atau akses ilegal, menjaga integritas data dan privasi pengguna. Oke, selanjutnya beralih pada jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi hadir dalam beragam bentuk untuk memenuhi kebutuhan perangkat dan lingkungan kerja yang berbeda. Sistem operasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu sistem operasi desktop, sistem operasi mobile, sistem operasi server, sistem operasi tertanam atau embedded. Sistem operasi desktop yaitu sistem operasi untuk komputer pribadi seperti Windows yang menguasai sekitar 70% pasar global. Yang kedua, macOS dari Apple dan berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu yang populer di kalangan pengembang. Yang kedua adalah sistem operasi mobile, yaitu sistem operasi mobile yang dirancang untuk perangkat seluler seperti Android, diikuti oleh iOS milik Apple yang terkenal dalam keamanan dan ekosistem tertutupnya. Yang ketiga yaitu sistem operasi server, dioptimalkan untuk operasi server jaringan. Contohnya, Windows Server dan Linux, Red Hat Enterprise dan Ubuntu Server. Yang keempat yaitu sistem operasi tertanam atau embedded. Digunakan dalam perangkat khusus seperti perangkat IoT, smart home, dan kendala industri. Contohnya, real-time OS, RTOS yang mendukung respon cepat dan presisi. Penjelasan selanjutnya mengenai komponen kunci sistem operasi. Komponen kunci sistem operasi itu ada 4. Yang pertama kernel, yang kedua shell, yang ketiga file system, yang keempat device drivers. Kernel. Yang dimaksud dengan kernel ini adalah inti sistem operasi yang bertugas mengelola sumber daya dasar perangkat keras dan perangkat lunak, seperti CPU, memori, dan perangkat input-output secara langsung, serta mengatur komunikasi antar komponen. Shell. Apa itu shell? Shell adalah antarmuka yang menghubungkan pengguna dengan kernel. Bisa berbentuk command line interface atau graphical user interface yang memungkinkan perintah pengguna diterjemahkan dan dijalankan oleh kernel. Yang ketiga, file system. Metode dan struktur penyimpanan file di media penyimpanan memungkinkan pengorganisasian dan pengaksesan data secara sistematis untuk kenyamanan pengguna. Yang keempat dan terakhir ada device drivers. Device drivers itu program khusus yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras tertentu, sehingga sistem operasi dapat mengoperasikan hardware eksternal dengan benar dan optimal. Dalam sistem operasi terdapat berbagai evolusi dari sistem operasi itu sendiri, yaitu sistem operasi telah mengalami perkembangan signifikan dari masa awal komputer hingga era digital modern ini. Pada tahun 1950-an, sistem operasi masih berbentuk sistem batch processing tanpa interaksi langsung. Contohnya, GMNAA input atau output yang memproses pekerjaan secara berkelompok. Pada tahun 1060-an hingga 1070-an muncul konsep time sharing dan multi-user, memungkinkan beberapa pengguna menggunakan komputer bersama-sama secara bersamaan. Contohnya, Unix yang menjadi basis banyak SO saat ini. Di era 1080-an ditandai oleh hadirnya komputer pribadi yang diikuti dengan antarmuka grafis seperti Apple Macintosh dan Microsoft Windows 1.0, membuat penggunaan komputer lebih baik dan populer di kalangan luas. Dekade 1990-an hingga awal 2000-an melihat dominasi internet dan sistem operasi mobile seperti Windows 95 dan Symbian OS yang menguatkan ekosistem komputer dan ponsel pintar. Saat ini di era 2010 hingga sekarang, sistem operasi bertransformasi mengikuti tren cloud computing, AI, dan IoT. Contohnya, Android, iOS, dan Chrome OS yang mendukung mobilitas dan konektivitas tinggi. Nah, saat ini ada berbagai tren dan inovasi dalam sistem operasi. Di antaranya ada integrasi cloud, kecerdasan buatan atau AI, keamanan cyber tingkat lanjut, dan sistem operasi cross-platform dan modular. Yang pertama tadi ada integrasi cloud. Integrasi cloud itu
Maksudnya adalah sistem operasi kini semakin terintegrasi erat dengan layanan cloud, memungkinkan komputasi serverless yang fleksibel dan scalable tanpa tergantung perangkat lokal sepenuhnya. Yang kedua, ada kecerdasan buatan. Fitur AI semakin meresap dalam sistem operasi. Dalam kehadiran asisten suara yang personal, manajemen daya pintar yang menghemat energi, dan optimasi tugas otomatis yang meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat. Yang ketiga, ada keamanan cyber tingkat lanjut. Melalui enkripsi lanjutan, deteksi ancaman real-time, serta perlindungan data yang makin ketat, sistem operasi berperan besar dalam menjaga keamanan pengguna dari serangan cyber yang terus berkembang. Yang terakhir, ada sistem operasi cross-platform dan modular, yaitu desain sistem operasi kini mengarah ke fleksibilitas tinggi dan modularitas, memungkinkan sistem operasi digunakan lintas perangkat dan arsitektur dengan mudah, serta bisa disesuaikan kebutuhan tanpa memulai dari nol. Kesimpulannya, pada masa depan sistem operasi adalah sistem operasi adalah fondasi utama yang tak tergantikan dalam dunia digital modern. Dengan terus berinovasi, sistem operasi mendukung teknologi revolusioner baru seperti augmented reality, AR, virtual reality, VR, hingga komputasi kuantum yang secara fundamental merubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Penting bagi setiap pengguna dan pengembang teknologi untuk memahami sistem operasi. Karena apa? Karena penguasaan terhadap sistem operasi berarti menguasai perangkat dasarnya yang mendukung berbagai aplikasi dan inovasi digital yang bersifat kompleks dan dinamis. Melihat tren terkini, masa depan sistem operasi akan semakin menggabungkan kecanggihan teknologi dan keamanan yang tinggi, memberikan pengalaman komputasi yang lebih personal, terintegrasi, dan aman. Oleh sebab itu, investasi penelitian dan pengembangan dalam bidang sistem operasi akan terus menjadi pilar penting dalam kemajuan teknologi digital global. Oleh karena itu, pentingnya sistem operasi pada masa depan kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.